Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dengan Mesbah Doa di malam hari ini. Mari kita bersatu hati. Kita mau memuji, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Engkau Allah yang baik. Engkau sumber segalanya, sumber kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, ya Tuhan, selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari sama-sama sekali lagi katakan, Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidup, kerajaanmu dan kebenaranmu Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, mengasihimu Tuhan, mengasihimu, 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 memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Ya Tuhan, sebab Kaulah segalanya dalam hidup kami. Dan betapa kami mau terus ada, mengikutimu, mengutamakan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kalau sekali lagi kami boleh datang bersama-sama menghadap tahta-Mu yang kudus, kami rindu berjumpa dengan-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Dan Kau yang tidak berubah selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, izinkan kami Tuhan mengerti Engkau lebih lagi di dalam segala situasi yang kami hadapi saat ini. Engkau selalu menjadi jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan isi hati-Mu. Kami semua mau mendengar suara-Mu, mau mengerti Engkau lebih lagi. Berkuasalah, berdaulatlah penuh atas kami. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Terima kasih, ini kerinduan kami haus dan lapar akan Engkau. Mari yang haus dan lapar sama-sama katakan, amin. Bersyukur hari ini kita bersama-sama bisa merenungkan sama-sama firman Tuhan ya. Setelah kita dilawat oleh Tuhan, saya percaya Tuhan tidak terbatas melawat kita. Dan saat ini saya mau kasih judul hari ini perenungan kita. Judulnya adalah Respon yang Benar. Waktu saya mempersiapkan, sepertinya sekarang kita banyak menghadapi berbagai macam hal ya di dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya, kita semua percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan adalah jawaban. Karena Dia adalah sumber dari segala yang terbaik yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yuk mari sama-sama kita mau buka firman Tuhan di Yohanes 9. Kita mau baca, saya akan baca bergantian dengan Hadi. Kita akan baca Yohanes 9, 1 sampai 7.
Judulnya Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat ke-7, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ya. Sebelum kita eksposisi bagaimana firman ini mengajar kita, ada beberapa hal yang saya pelajari di dalam kehidupan kita, bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang terjadi di luar dugaan. Bukankah seperti itu dalam kehidupan kita? Kadang-kadang kita sudah rencanakan yang terbaik sesuatu dalam kehidupan kita, tapi kadang menghasilkan sesuatu yang di luar dugaan kita. Artinya apa? Ada unexpected things yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak kita harapkan bisa terjadi. Makanya ada perkataan seperti ini, selama kita hidup itu ada masalah. Masalah kita nggak undang aja, dia datang sendiri gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kita nggak harapkan itu bisa terjadi. Tapi juga ada penelitian yang mengatakan begini, hidup kita itu sebenarnya dipengaruhi apa saja sih? Ini ada facts and truth ya, bahwa 10% itu ternyata terjadi dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu hanya efek atau mempengaruhi kehidupan kita itu 10%. Tapi 90% yang sangat mempengaruhi kehidupan kita, sehingga terjadi seperti apa yang ada pada kita saat ini, yaitu adalah respon. Jadi 90% respon. Karena dulu saya pernah pikir, kenapa ya saya lahir di Indonesia? Kadang-kadang saya mikir, kenapa ya saya lahir di keluarga ini? Atau kenapa ini, kenapa itu? Kenapa saya nggak lahir di Amerika? Atau kenapa rambut saya hitam? Kenapa nggak rambut saya bule? Begitu lahir ya. Nah ternyata hal yang seperti itu hanya mempengaruhi kehidupan kita 10%. Yang 90%-nya apa? Respon kita terhadap segala hal dalam kehidupan kita. Nah makanya hari ini yang Tuhan mau ajarin. Bagaimana kita meresponi segala sesuatu agar bisa membentuk sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Ada quote yang mengatakan gini, do not learn how to react. Kalau bereaksi kita nggak usah belajar. Contoh misalnya kalau kita dicubit, pasti kita sakit. Diomelin, pasti hatinya nggak kurang enak gitu. Tapi yang kita mesti pelajari adalah berespon dengan benar. Yang mau sama-sama saya katakan amin. Nah di Yohanes 9 ayat 1-7 kita mau pelajari. Ini terjadi di kolam Siloam. Pada saat itu Yesus bersama murid-muridnya. Dikatakan gitu, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta. Mungkin ya di antara murid-murid juga bertanya. Coba kalau mereka dalam pembicaraan, coba Hadi misalnya tanya, ya kalau kita temenan di sebelah kolam Siloam, coba lihat tuh orang yang buta di sana itu. Menurut kamu kenapa dia buta? Mungkin kita bisa banyak jawaban mengenai hal itu ya. Kita bisa bilang, aduh saya nggak tahu deh. Pokoknya dia duduk di situ terus dan dia buta gitu ya. Atau ada yang mungkin yang ngomong, wah dia buta karena dia itu terkutuk.
Karena dia punya keluarga, coba kamu nggak tahu kakeknya dia kan dukun. Makanya jadi dia terkutuk tuh, makanya dia jadi buta gitu. Atau kita bisa punya jawaban bermacam-macam. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita, atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa punya banyak tanda tanya. Tapi mau nggak malam hari ini, banyak tanda tanya itu, atau tanda tanya bentuknya seperti apapun, kita bisa punya jawaban yang datangnya dari Tuhan. Yang mau katakan amin. Artinya kita mau pelajari yang pertama. Kalau terjadi sesuatu apalagi unexpected. Kalau unexpected tidak diharapkan tapi tiba-tiba wah berkat melimpah. Wah pasti kita senang gitu ya. Tapi kalau terjadi sesuatu yang bikin kita kecewa, bikin kita menderita. Yang pertama, Yesus mau mengajar kita, jangan menghakimi. Makanya itu di ayat ketiga, waktu muridnya bertanya, Rabi, mungkin mereka bertanya nih, siapa yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia itu dilahirkan buta gitu. Karena dikatakan dia buta itu sejak lahir. Ini jawaban Yesus di ayat ketiga. Biar ini juga menjadi jawaban buat kita semua. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena apa? Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Oh, inilah yang namanya jawaban dari Tuhan, itu adalah jawaban yang terbaik. Kadang kita pikir, kadang kita bisa menyalahkan, kadang kita bisa berpikir sesuatu yang bukan kita bikin tambah tenang atau bikin puas, tapi malah kita bikin tambah menderita. Karena apa? Kita mulai menghakimi. Kamu sih, suami istri misalnya gitu. Karena terjadi sesuatu, suami menyalahkan istri atau istri menyalahkan suami. Tapi mau nggak kita arahkan pandangan kepada firman Tuhan. Seperti waktu kita tadi nyanyikan, kaulah segalanya. Kerajaanmu dan kebenaranmu, itu adalah bagianku. Dan saat ini firman Tuhan mengatakan, bukan dia dan bukan juga orang tua, tapi karena apa? Semuanya terjadi untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Makanya ada perkataan begini, semakin besar masalah itu, rasanya kita bisa melihat kemuliaan yang besar di balik semua masalah yang kita hadapi. Yang percaya katakan amin. Jadi tenang saja, walaupun ada sesuatu yang tidak diharapkan. Jangan menghakimi. Jangan saling menyalahkan. Tapi bilang bahwa ini semua karena ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam kehidupanku. Bahwa ini ada untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itu poin yang pertama. Yang kedua apa Tuhan mengajarkan? Bahwa kerjakan saat masih ada waktu. Artinya apa? Coba kalau kita lihat di ayat 4 ya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Artinya apa? Segala sesuatu ada waktunya. Selama kita masih punya waktu, kalau ada masalah berarti aku punya kesempatan untuk menyelesaikannya. Berarti aku punya kesempatan untuk mengalami pengalaman yang baru bersama Tuhan. Kadang-kadang kita waktu begitu punya masalah, Tuhan kemana sih? Tuhan nggak adil. Tuhan berjanji tapi kok nggak menepati. Kadang begitu sulitnya sampai kita bisa berpikir ke sana. Tapi mau nggak kita sama-sama berpikir bahwa kalau masih ada kesempatan itu datang dengan masalah, artinya ada satu jalan yang Dia tahu bahwa kita punya masalah. Pasti tahu dong Tuhan kita punya masalah. Kalau Dia izinkan kita punya masalah, pasti Dia menyediakan cara di dalam kehidupan kita untuk menghadapinya.
rasanya segala sesuatunya pasti ada jawaban di dalam kehidupan kita. Jadi selama masih ada waktu, jangan lewatkan waktu itu. Yang percaya katakan amin. Dan yang ketiga nih, tadi saya nggak janjian sama Hadi, tapi pas begitu dia nyanyikan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Di ayat 6, coba kita baca lagi. Ayat 6 mengatakan, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Pikiran kita itu terbatas. Jalan Tuhan itu tidak terselami. Hikmatnya tidak terselami. Jalannya di atas jalan-jalan kita. Tapi mau nggak, pada saat kita ada masalah, kita merendahkan diri. Dia bisa melakukan apa saja. Coba bilang sama saya, Tuhan, aku percaya bisa melakukan apa saja. Benar-benar out of the box, di luar pada pikiran kita. Jadi pada saat kita merendahkan diri, kalau kita menerima sesuatu arahan yang rasanya berbeda, mari kita renungkan. Kasih waktu buat Tuhan. Dan kasih waktu buat hati kita dan pikiran kita untuk meresapinya. Supaya kita bisa melaksanakan, walaupun aneh, tapi kalau itu datangnya dari Tuhan, kita yakin sudah datangnya dari Tuhan. Di situ ada mujizat. Di situ ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Maka di Siloam itu dikatakan, pergilah dan basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Nah, sekarang berikutnya ada pertanyaan dong. Gimana Pak? Kan kita terbatas, Tuhan yang tidak terbatas. Jalan Tuhan di atas jalan kita, gimana kita supaya kita bisa percaya, supaya kita bisa teguh, supaya kita bisa mengerti dan kita melakukannya. Selami pikiran Tuhan. Gimana caranya menyelami pikiran Tuhan? Nah, salah satu di tahun PayFav ini, Tuhan bicara, ada beberapa poin yang Tuhan sedang fokus di dalam kehidupan kita. Salah satunya di tahun ini adalah mengenai keintiman. Kalau kita intim, kita kenal suaranya. Kalau kita intim, kita mengerti gembala kita. Kalau kita menjadi domba yang intim dengan gembalanya, maka pada saat gembala menyampaikan sesuatu, oh, ini gembalaku yang ngomong. Kalau gembalaku yang ngomong, pasti dia nggak akan punya rencana yang jahat dalam kehidupanku. Pasti dia punya rencana yang baik. Pasti dia mau menolong aku. Karena dia adalah Tuhan yang setia. Aku aja nih yang nggak setia. Tapi Tuhan yang setia. Nah, terjadilah sesuatu. Terjadilah namanya hubungan yang karib. Bergaul dengan karib. Setiap masalah tentunya, mari kita tanya. Nah, kalau kita renungkan, coba sekarang kita baca di 2 Samuel 16. 2 Samuel 16 ayat 7 sampai 11. Saya kasih prolog. Ini ayat mengenai apa nih? Ini adalah ayat pada saat Daud itu lari keluar dari Yerusalem. Kenapa? Waktu dia menjadi raja, dia lari keluar sama pasukannya dari Yerusalem. Karena dia menghindari konflik dengan anaknya Absalom yang pada saat itu mau menjadi raja. Di sini ada kisah yang sangat menarik yang terjadi berkenaan dengan apa yang sedang kita pelajari. Mengenai respon yang benar. Situasi boleh datang. Tapi kalau kita meresponi dengan salah, apa yang terjadi, Hadi? Kalau kita punya masalah, responnya salah.
Nah, tidak selesai masalahnya. Tapi kalau kita punya respon yang benar, pasti masalah itu selesai. Karena ada Tuhan di baliknya, pasti ada kemuliaan Tuhan yang terjadi. Kita baca ya, pada saat itu apa yang terjadi? Waktu Raja Daud dan pasukannya keluar dari Yerusalem. Saya dan Nadia akan baca ya ayat 7-11. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah, engkau penumpah darah orang Dursila. 8. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Nih, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Jadi ini yang terjadi begitu mereka jalan. Ada aja orang, kalau saya bilang ini orang nekat sekali yang namanya Simei. Raja lagi jalan sama pasukannya, terus tiba-tiba dia lemparin batu. Itu kalau di Alkitab bahasa Inggris ya, dia bukan throw the stone, tapi bombard the stone. Bombard itu adalah kata-kata yang dipakai dalam peperangan. Jadi itu istilahnya mungkin itu batunya bukan batu yang melontar, dilempar seperti itu, tapi yang dia bombard, seperti membombardir gitu ya. Coba, nekat sekali nggak sih Mei ini? Makanya Abisai ngomong, Raja, ini nekat banget, izinkan aku menyeberang dan aku memenggal kepalanya. Saya bisa bayangkan pada saat itu. Mungkin kalau Raja Daud nggak usah bilang iya, tapi dia menoleh saja ke panglimanya itu. Begitu menoleh dan dia mengangguk, apa yang akan terjadi? Saya rasa Simei akan selesai pada saat itu juga. Tapi kita lihat di sini apa yang terjadi. Dia bilang sama panglimanya, udah biarin aja, ini yang luar biasa perkataannya. Makanya Daud dikatakan a man after my own heart, kata Tuhan. Karena dia begitu erat, karena dia begitu dekat. Dia ngomong begini sama panglimanya, udahlah, kalau bahasa sekarangnya, udah biarin aja. Jangan-jangan Tuhan yang nyuruh dia melakukan ini. Kalau Tuhan yang menyuruh dia, siapa kita? Masa kita mau cegah dia? Udahlah. Nah, jadi saya berpikir begini, kalau ada masalah datang, sebagai seorang suami atau seorang bapak, pernah nggak nih coba, kadang-kadang pulang ke rumah udah capek kerja gitu ya, tiba-tiba begitu pulang ke rumah, istrinya bukan menyambut dengan sesuatu yang menyenangkan rasanya, tapi tiba-tiba begitu pulang istrinya ngoceh. Apa yang terjadi, Hadi? Mungkin sebagai suami, aduh kamu nggak tahu ya, aku udah capek sepanjang hari ini, aku udah diomelin sama bos tadi karena bukan aku salah tapi aku diomelin, kamu nggak tahu keadaanku, masa sampai rumah kamu ngomel ke aku, gitu istilahnya mungkin ya. Tapi kira-kira kalau itu yang terjadi, begitu istri ngoceh ke kita, terus kita ngomel lagi, apa yang terjadi, Hadi? Terjadi perang dunia. Bisa perang dunia. Kalau kita lihat Daud ini, ya, mungkin ada sesuatu yang terjadi. Ini contoh di rumah. Bisa terjadi juga di jalan.
Tapi Daud pikir gini, dia bilang begini, hold on. Tahan dulu. Coba mundur, rasanya saya mendapat arahan begini. Coba mundur 1 langkah dulu, tahan, bersabar, lambat berkata-kata. Mungkin kita dapat, wah kalau misalnya memang dia, berarti dia juga lelah mungkin. Sepanjang hari, emang gak lelah istri ya di rumah, ngurusin anak-anak, ngurusin rumah, bersihin rumah. Lelah. Marilah kita ngalah. Karena apa? Tuhan izinkan ini jangan sampai terjadi peperangan. Kesulitan malah bertambah banyak. Kalau peperangan, kalau saya melayani keluarga ya, nggak usah lama-lama. Ada keributan yang cuma 1 menit aja, nggak ngomongnya bisa seminggu. Jadi mau nggak kita hindari peperangan ini atau keributan ini? Di jalan juga bisa. Ini saya cerita. Saya pernah punya pengalaman di jalan. Waktu itu saya pernah sempat tinggal di Alam Sutera ya. Waktu saya keluar klaster itu, pagi-pagi saya ingat waktu itu saya dapat tugas untuk khotbah di cabang di Metropolis. Begitu saya keluar dari klaster, pagi-pagi saya lihat anak-anak kecil nih pada naik sepeda. Tapi naik sepedanya luar biasa nih, siksak-siksaknya sampai mengambil semua jalan yang bagian saya ini tuh untuk lewat. Akhirnya saya tungguin, mereka masih terus, anak belasan tahun nih, mungkin anak 12 tahun atau kelas 5-6 SD mungkin. Sampai akhirnya udahlah, saya lewatin pelan-pelan. Ini kejadian 1. Kemudian sampai di depan, kalau yang tahu dulu ya, di depan bundaran Alam Sutera itu dulu belum ada trotoar begitu, itu cuma rumput aja tapi bundaran. Dan belum ada lampu merah waktu itu. Begitu saya sampai di situ, tiba-tiba saya ada lihat orang motor yang jalan dari kanan ke kiri. Ada sesuatu yang aneh. Anehnya apa? Mestinya kan itu bundaran, dia jalannya di aspal, mestinya kan nyebrang dari kanan saya ke kiri saya ini. Tapi tiba-tiba bukan dia di jalan aspal, dia naikin rumput itu. Coba aneh nggak Bapak Ibu? Kalau menurut saya sangat aneh. Kenapa dia lakukan itu? Sampai saya berhenti, saya bilang, ini orang apa yang terjadi dengan orang ini? Kenapa nggak dia jalan di aspalnya? Dia lurus, apa dia nggak bisa belok? Apa gimana? Ini kejadian kedua. Ya udahlah, saya lewatin. Terus ada lagi kejadian ketiga, nggak jauh dari situ. Tiba-tiba begitu saya lagi jalan, saya kan nyetir mobil. Ada orang di tengah jalan. Masalahnya bukan dia nyebrang dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, tapi dia dari arah kejauhan jalan di tengah jalan menghampiri arah mobil saya. Coba apa yang terjadi? Aneh nggak? Ini lebih aneh lagi. Langsung saya berpikir, ini orang mau ngapain? Jangan-jangan ini orang mau bunuh diri atau mau ngapain ini? Masa jalan-jalan di tengah-tengah begini dari kejauhan? Wah, saya langsung lepas gas saya. Saya mau ke kiri, langsung saya pikir, kalau saya ke kiri tadi ikut ke kiri nggak? Atau saya ke kanan, dia ikut ke kanan nggak nih? Akhirnya saya ngerem pelan-pelan, saya ambil ke kiri, dan untungnya dia jalan terus di tengah-tengah jalan itu. Jadi dia nggak ngikutin saya ke kiri. Begitu melewati dia, rasanya saya ini udah pengen buka jendela. Buka jendela untuk ngapain? Untuk ngomel. Rasanya normal dalam kehidupan ini ngomel misalnya, "Woi, ngapain lo?" Misalnya gitu. "Woi, mau mati lo, jalan di tengah-tengah," misalnya begitu ya. Rasanya saya pengen begitu. Tapi entah kenapa saat itu saya nggak jadi. Wah, janganlah, saya nggak mau ngomel-ngomel. Saya nggak jadi buka jendela.
Tapi ini yang terjadi Bapak Ibu. Tiba-tiba saya seperti mendengar sesuatu di dalam hati saya nih. Coba kamu lihat, di jalan-jalan itu ada orang yang berjalan tapi sebenarnya mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Ada orang yang melakukan sepertinya mereka merasa melakukan sesuatu, tapi kalau ditanya mereka melakukan sesuatu itu kenapa? Mungkin mereka nggak bisa jawab. Mereka mungkin ada dalam rutinitas. Udah seperti itu setiap hari. Apa yang dia lakukan. Tapi esensinya sepertinya mereka nggak ngerti apa yang mereka lakukan. Terus saya rasanya pada saat itu sambil nyetir saya mendengarkan tuh, saya merasanya ada sesuatu gitu. Saya seperti download sesuatu gitu. Download sesuatu. Sampai akhirnya ada muncul kata-kata begini. Kau lihat di dalam kehidupanmu banyak di sekeliling orang yang jiwanya itu terhilang. Wah, pada saat itu saya langsung sambil nyetir, saya rasanya di waktu yang singkat itu, kalau memang saya rasakan itu kalau memang pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus. Di saat yang singkat itu saya rasanya saya mendownload satu file yang besar yang memperlengkapi saya saat itu. Mengenai jiwa-jiwa. Sepertinya saya ada beban gitu pada saat itu. Apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Terus terngiang-ngiang jiwa. Dan ini yang terjadi. Waktu saya sampai di gereja tempat saya akan melayani, pada saat itu Bapak Gembalanya mungkin masih berdoa. Saya selalu datang sebelum ibadah mulai, karena saya selalu rindu hadirat Tuhan pada saat praise and worship. That's why saya encourage, saya himbau jemaat Tuhan setiap datang beribadah, jangan pernah lewatkan pada saat pujian dan penyembahan. Disitulah saat kita bisa curhat. Curhat yang terbaik itu adalah sama Tuhan. Kalau kita curhat sama orang bisa bocor, tapi Tuhan gak pernah bocor. Dia nggak bocor dan dia selalu rindu menjawab pertanyaan kita dan menjawab doa kita. Dan saya mulai menyembah pada saat itu, tiba-tiba Pak Gembalanya datang hampir saya di sebelah saya, dia tepuk pundak saya. Pak Gideon, ini nih, saya langsung rasanya, wah Tuhan luar biasa. Pak Gideon, kami tadi waktu pagi-pagi doa persiapan, kami mendapatkan sesuatu. Bisa nggak Pak Gideon sampaikan juga pesan mengenai jiwa-jiwa? Saya rasakan saya punya Tuhan yang keren. Saya punya Tuhan yang hebat. Saya bisa bayangkan kalau tadi on the way saya nggak mendapatkan kesempatan untuk merenungkan mengenai jiwa-jiwa itu. Mungkin pada saat itu saya sebagai pembicara pasti keringat dingin juga. Kalau tiba-tiba diminta begitu, kalau saya bilang enggak, gimana? Tapi kalau saya bilang iya, saya mau ngomong apa gitu. Begitu itu kan udah mau naik untuk khotbah. Tapi karena Tuhan sudah memperlengkapi saya langsung bilang, siap Pak. Rasanya Tuhan sudah memperlengkapi. Nah ini yang Tuhan ajar sama saya. Cerita akan berbeda kalau pada saat itu pagi itu saya buka jendela dan saya maki-maki dia atau saya berhenti, saya marah-marahin dia misalnya begitu. Itu I will miss the story. Jadi pertanyaannya sekarang, apa yang mau kita lakukan bila muncul sesuatu yang tidak kita harapkan, yang kita tidak sukai? Rasanya Tuhan ngajar gini, di dalam badai selalu ada Tuhan. Mari kita temukan di dalam badai yang bentuknya apapun dalam kehidupan kita. Karena di situ ada Tuhan.
Jangan sampai kita lewatkan. Saya langsung ngatakan pada saat itu rasanya, aduh kalau saya punya respon yang salah pada saat itu. I will miss this one. Kalau saya miss ini, sangat sayang sekali. Tapi karena saya mau terus lakukan dan Tuhan menolong saya. Saat itu saya rasakan betul-betul bahwa Tuhan hadir. Dan itu yang saya rindukan malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita terus rasakan api yang datang dari Tuhan ini dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi penggerak di dalam segala kegiatan yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita melakukan segala sesuatu memang ada dasarnya. Seperti Bapak Ibu datang malam hari ini mau menjumpai Tuhan. Kita semua diperlengkapi. Bahwa krisis boleh datang. Coba bisa bayangkan apakah dunia semakin baik? Sulit jawabnya. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Yang bersama Tuhan, krisis boleh datang. Tapi kita punya Tuhan yang memampukan kita untuk menghadapi segala bentuk krisis. Jadi mari kita punya respon yang benar. Contoh ya seperti Lukas 4 ayat 1, coba kita baca nih ya. Jangan sampai kita miss ya. Lukas 4 ayat 1. Pencobaan nih di padang gurun, bahkan Yesus mengalaminya ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Bayangkan, dia penuh dengan Roh Kudus dan dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Coba ini the first cause, ini teori the first cause. Ini sangat membuat kita aman sebenarnya ya. Udahlah, jadi artinya kalau memang Tuhan izinkan kita menghadapi masalah ini seperti Yesus. Dia dibawa oleh Roh Kudus. Kok Roh Kudus membawa ke padang gurun? Semuanya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya, mau gak kita dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita? Yang mau, katakan amin. Artinya kalau ada keadaan, oh Yesus aja dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus. Berarti kalau aku alami ini dan Tuhan izinkan ini bisa terjadi, pasti ada jalan. Pasti. Aku tidak mau goyah. Nah, ayat terakhir 2 Korintus 7 ayat 10. Memang hidup ini adalah pilihan. 2 Korintus 7 ayat 10. Pada saat kita mengalami sesuatu yang namanya krisis, itu bisa menjadi opportunity untuk kita naik, atau kalau kita respon yang salah, malah kita turun. Pilihan ada di tangan setiap kita. 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan apa? Pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini apa? Menghasilkan kematian. Ini teorinya. Seperti krisis di aksara Chinese. Di situ ada opportunity. Tapi itu ada juga downfall. Mari kita bawa kerinduan kita kepada Tuhan. Bahwa setiap krisis yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kalau Tuhan izinkan, pasti ada jalan di situ. Karena Tuhan ada di tengah badai. Lewat suka, lewat duka, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Yang kita rindukan pertobatan.
Duka cita yang menghasilkan pertobatan, bukan duka cita yang menghasilkan kematian. Apapun yang ada dalam kehidupan kita, mari saya ajak kita semua datang kepada Tuhan. Mari kita berperkara bersama-sama. Tuhan hadir bersama kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya pada. Sekali lagi katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku biar musik terus menyembah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Ucapan syukur karena berkat Tuhan yang melimpah, atau masalah-masalah yang sedang kita hadapi saat ini, mari kita datang sama Tuhan. Ora karabasanda rabasanta karabasanta karabasanda, ora basanda rabata karabashi di. Mari bilang sama Tuhan, mari bilang sama Tuhan, mari bilang, ungkapkan hatimu, mari curhat sama Tuhan. Mari curhat sama Tuhan. Ini Tuhan, pergumulan kami. Oh syata karata kata kata karabasandara barabashidididi. Ora bara 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 basanta karabashidididi. Ora basyandara basanta karabasanta karabosi di. Ora basyandara basanta karabosandara basandara, katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya,
hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita semua satu hati, kita berdoa. Bila Bapak Ibu ada yang mengalami sakit penyakit saat ini, mari datang kepada Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Mari datang sama Tuhan. Mari datang sama Tuhan, mari datang sama Tuhan. Seperti Yesus katakan, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Bukan karena yang lain. Tapi kami mau arahkan hidup kami, Tuhan. Seperti orang buta yang di kolam Siloam. Dia alami kesembuhan, dia alami kesembuhan, dia alami kesembuhan. Tuhan menyediakan kesembuhan. Tuhan menyediakan kemuliaan buat kita. Mari stop judging, jangan menghakimi lagi, jangan pikirkan yang lain. Kami mau bersyukur saja Tuhan. Kalau Kau izinkan ini terjadi, artinya ada sesuatu yang Kau persiapkan di dalam rencana-Mu yang besar Tuhan atas hidup kami. Ada kesembuhan bersama-Mu. Mujizat masih ada sampai hari ini. Kami percaya, kami mau terima kesembuhan. Yang terikat, ada kelepasan. Ada kelepasan. Dan kami mau bilang selama masih ada waktu, artinya ada kesempatan bagi kami. Kami mau ambil kesempatan ini. Kami tidak mau stop percaya, kami mau terus percaya Tuhan. Kami mau terus percaya selama masih ada hari, masih ada harapan Tuhan bagi kami. Untuk menyuarakan iman kami. Ampuni kami kalau kami kadang menyerah Tuhan. Tapi kami tidak mau menyerah Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu yang punya masalah di dalam keluarga saat ini, mari angkat tanganmu. Angkat tangan karena kita mempersilahkan Tuhan untuk turun tangan dalam kehidupan kita. Apapun masalahmu di dalam keluarga, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara saudara, bilang saja, aku percaya Tuhan. Aku percaya Kau Tuhan yang memulihkan. Aku percaya sumber kerukunan itu datangnya dari-Mu. Biar kami mengalah, biar kami lambat berkata-kata, biar kami mengampuni Tuhan. Kami mau mengampuni biar Raja Damai itu hadir. Kalau Raja Damai itu hadir, ada kebangkitan. Ada kebangkitan, ada pemulihan, ada mujizat terjadi. Dan bilang kau punya, sekarang ada pergumulan secara finansial. Mari angkat tangan, biar Tuhan turun tangan. Tuhan sumber segala berkat. Kami percaya Engkau sumber segala berkat Tuhan. Biar kami hanya andalkan Engkau saja. Karena apa saja yang kami butuhkan semuanya datangnya dari-Mu. Kami hanya alat-Mu, kami hanya manajer-Mu. Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Apa yang harus kami lakukan Tuhan? Kami siap melakukannya agar nama-Mu semakin ditinggikan Tuhan. Berkat tercurah bagi anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yang terakhir Tuhan, kami minta ampun. Kalau pada saat kami mengalami krisis, kami meresponinya dengan salah. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa rewind waktu itu. Tapi kami mau perbaiki from now on, mulai saat ini. Kami mau lambat berkata-kata.
Kami mau bersabar. Semua ada waktunya dan kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami menjumpai firman-Mu, kami menjumpai hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan karena kami mau selalu percaya kepadamu. Kami angkat tangan karena Engkau segalanya bagi kami. Kami angkat tangan kami karena kami mau ada terus dalam pimpinan-Mu. Biar berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus terus menyertai umat-Mu mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Good night.